Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya di sini akan membahas tentang peran dan tantangan pemuda Islam di era generasi milenial ini. Jadi pemuda sering diidentikan dengan usia yang masih muda serta belum memiliki banyak pengalaman. Selain itu, pemuda kerap dinilai memiliki pola pikir yang masih labil dan belum sempurna, serta emosi yang masih sulit terkendali. Namun, ternyata disinilah sebenarnya kekuatan dari seorang pemuda, yaitu semangat positif dan juga mimpinya yang besar. Lalu apa sebenarnya peran dan tantangan pemuda Islam di era generasi milenial ini? Jadi peran pemuda sebagai agent of change, sebagai pemuda yang aktif dan kreatif. Pemuda dituntut untuk dapat membawa perubahan kepada kehidupan yang lebih dinamis dan juga modern, dengan pengetahuan dan pendidikan yang lebih berkembang dari sebelumnya, khususnya pengetahuan dan pendidikan Islam. Para pemuda diharapkan dapat membawa perkembangan yang positif di dalam segala aspek. Pemuda dinilai memiliki kapasitas sebagai roda penggerak utama pembangunan masyarakat, sebab pemuda dapat diandalkan sebagai roda penggerak yang bisa menyesuaikan diri dengan tuntutan perubahan dan perkembangan baru di masyarakat. Era digital dengan kreativitas dan inovasinya tidak bisa dipungkiri, akibat peran teknologi semakin lama semakin besar dalam peran sosial tersebut. Dalam hal ini, sebaiknya kepekaan yang berubah pada kepedulian tersebut sekarang ini juga haruslah dijadikan sebagai landasan dalam mengolah informasi, menstabilkan kekeruhan suasana juga dari pemberdayaan dalam mengolah alur daripada berkembangnya informasi tersebut. Sehingga terciptalah ruang khusus dalam melahirkan regenerasi pemuda di masa yang akan datang, yang hanya sebagai tunas harapan bangsa ini, namun kelak akan menjadi seorang pemimpin yang mampu mengedepankan kepentingan umum dan dibangun dari nilai kesetaraan antar semua sesama dan juga anggota ataupun golongan. Jadi dalam hal ini juga harus dibarengi dengan tingkat moralitas yang baik. Para pemuda harus bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil sehingga memiliki jiwa moralitas yang tinggi, utamanya dalam bersikap di masyarakat. Konteks moralitas yang tinggi ini pada intinya adalah berbicara mengenai akhlak. Akhlak adalah suatu ukuran harga diri seseorang dalam hidupnya, karena dengan akhlak yang baik akan menunjukkan kepribadian yang baik. Dan kepribadian yang baik konsekuensinya pada kemuliaan hidup. Muara kemuliaan itu sesungguhnya karena akhlak yang baik. Siapapun, seseorang, dan diri manapun asalnya, yang paling mulia adalah yang paling baik akhlaknya. Rasulullah SAW bersabda, orang-orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. HR Tirmizi. Karena memang berangkat dari moral yang mulia tersebut itu menunjukkan kualitas dari jiwa dan sumber daya seorang pemuda yang beriman, bertakwa, dan menjunjung tinggi terhadap nilai-nilai nasionalisme untuk tetap berperan aktif demi kepentingan dan kemajuan bersama. Semoga pemuda sebagai harapan agama dan negara lebih real lagi dalam menghadapi tantangan besar di masa-masa berkembang dan canggihnya teknologi. Saya Trisafa Atun dan terima kasih karena sudah meluangkan waktu untuk mengikuti pembahasan saya kali ini. Dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian untuk menambah lagi wawasan kalian. Terima kasih.